Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika. Saya di sini akan membacakan atau menjelaskan materi tentang cloud computing, apa itu cloud computing dan basic-basic komputer. Pertama-tama, apa itu cloud computing? Cloud artinya awan atau internet. Computing yang berarti proses komputasi. Penggunaan teknologi komputer untuk mengembangkan berbasis internet dengan piranti lunak lengkap dan sistem operasional juga tersedia secara online. Dengan kata lain, internet dan semua yang terkait dengannya menjadi terminal pusat. Internet bisa dianggap awan besar, awan berisi komputer yang semuanya saling tersambung. Dari situlah berasal istilah cloud. Jadi semuanya disambungkan ke cloud atau awan itu. Menurut Stefan Greif, cloud computing is a style of computing in which dynamically scalable and often virtualized resources are provided as a service over the internet. User need not have knowledge of expertise in or control over the technology infrastructure in the cloud that serve them. Di sini ada gambaran tentang cloud computing yang dimana di dalam cloud computing ini ada database, app server, kode biner, mobile, PC, dan kitchen sink. Mengapa cloud computing? Ini adalah sebuah model layanan berbasis internet untuk menampung sumber daya sebuah perusahaan. Artinya, sebuah perusahaan tak perlu lagi memiliki atau mendirikan infrastruktur layanan sudah ada perusahaan lain yang menyediakan atau penampung di cloud alias internet. Memiliki teknologi atau menyewa. Menyewa akan menimbulkan biaya yang disebut OVEX, Operational Expenditure, yang sifatnya rutin dan cenderung tetap. Membeli akan menimbulkan HAVEX, Capital Expenditure, yang sifatnya hanya sekali pada saat membeli, namun disertai dengan biaya-biaya lain seperti pemeliharaan maupun biaya depresiasi kapital. Perusahaan mengadopsi teknologi ini tidak perlu membeli peralatan atau hardware. Perusahaan juga tidak perlu membeli lisensi atau software. Ekstrimnya, perusahaan tersebut juga tidak perlu memiliki departemen IT yang bertugas untuk memonitor server, storage, jaringan, dan aplikasi bisnis. Konsep dalam cloud computing yaitu ada yang pertama, infrastruktur as a service atau IaaS. Konsep tertua di mana pengimplementasiannya banyak dilakukan mulai dari penggunaan atau penyewaan jaringan untuk akses internet, layanan disaster recovery center, dan sebagainya. Yang kedua ada platform as a service atau PaaS. Konsepnya hampir serupa dengan IaaS, namun platform di sini adalah penggunaan operating system dan infrastruktur pendukungnya. Yang cukup terkenal adalah layanan dari situs Force.com serta layanan dari para vendor server. Selanjutnya ada software as a service atau SaaS. Berada satu tingkat di atas FaaS dan IaaS, di mana di sini ditawarkan adalah software atau suatu aplikasi bisnis tertentu. Contoh yang paling mutakhir adalah Salesforce.com, ServiceNow.com, Google Apps, dan sebagainya. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh saya, Fikri Hidayat. Komponen cloud computing. Yang pertama ada cloud client
adalah seperangkat komputer ataupun software yang didesain secara khusus untuk penggunaan layanan berbasis cloud computing. Nah, di sini ada 3 ya contohnya. Yang kedua ada cloud service, adalah produk, layanan, dan solusi yang dipakai dan disampaikan secara real time melalui media internet. Contoh yang paling populer adalah web service. Ini juga ada 4 ya contohnya. Bisa dibaca. Selanjutnya ada cloud application. Memanfaatkan cloud computing dalam hal arsitektur software sehingga user tidak perlu menginstal dan menjalankan aplikasi dengan menggunakan komputer. Contohnya ada 3 sama, bisa dibaca. Yang keempat, cloud platform merupakan layanan berupa platform komputasi yang berisi hardware dan software infrastruktur. Biasanya mempunyai aplikasi bisnis tertentu dan menggunakan layanan PaaS sebagai infrastruktur aplikasi bisnisnya. Contohnya ada 3, bisa dibaca sendiri ya. Selanjutnya ada cloud storage, melibatkan proses penyimpanan data dengan sebuah layanan. Misal database, Google Bigtable, Amazon SimpleDB. Yang kedua network attached storage, Nirvana Cloud NAS, MobileMe Dix. Selanjutnya ada cloud infrastruktur, merupakan penyampaian infrastruktur komputasi sebagai layanan. Contohnya ini ada 3, bisa dibaca. Selanjutnya, keuntungan cloud computing. Yang pertama, murah. Tren sesungguhnya dari komputasi awan justru terjadi pada perusahaan. Perusahaan tiap tahun dipusingkan dengan pengeluaran besar untuk membeli piranti keras dan lunak. Bila cukup membeli satu terminal, bukan lebih murah, tapi juga perlengkapan yang simpel lebih tahan lama. Yang kedua, ramah lingkungan. Pada umumnya, komputer di rumah meniupkan udara panas. Udara panas itu berasal dari energi. Energi dibutuhkan supaya komputer bisa nyala. Tapi kebanyakan energi itu mudah menjadi udara panas. Dengan cloud computing, sebuah komputer pusat, maka di rumah dibutuhkan lebih sedikit listrik, jadi sangat menghemat. Kendala cloud computing. Yang pertama, service level. Cloud provider mungkin tidak akan konsisten dengan performa dari aplikasi atau transaksi. Yang kedua, mengharuskan Anda untuk memahami service level mengenai transaksi, response time, data protection, dan kecepatan data recovery. Selanjutnya, privasi. Karena orang lain atau perusahaan lain juga melakukan hosting, kemungkinan data akan keluar atau dibaca oleh pemerintah. Dapat terjadi tanpa sepengetahuan Anda atau approve dari Anda. Selanjutnya ada compliance. Cloud service provider diharapkan dapat menyamakan level compliance untuk penyimpanan data di dalam cloud. Selanjutnya, data ownership. Apakah data Anda masih menjadi milik Anda begitu data tersebut disimpan di cloud? Mungkin pertanyaan ini sedikit aneh, namun Anda perlu mengetahui seperti hal yang terjadi pada Facebook yang mencoba untuk merubah Term of Use agreement-nya yang mempertanyakan hal ini. Data mobility. Apakah Anda dapat melakukan share data di antara cloud service? Jika ada terminat cloud relation, bagaimana Anda mendapat data
Anda kembali, format apa yang Anda gunakan? Dapatkah Anda memastikan kopi dari datanya telah terhapus? Selanjutnya ada penggunaan teknologi cloud computing. Yang pertama, vBlock Infrastructure Package. Paket infrastruktur yang menggabungkan teknologi virtualisasi, jaringan, komputasi, storage, keamanan, dan pengelolaan terbaik oleh Cisco, EMC, dan VMware. Seluruh teknologi terintegrasi, teruji, dan tervalidasi serta siap diimplementasikan. Terjadi dalam 3 pilihan konfigurasi yang mendukung 300-6.000 mesin virtual untuk beragam skenario kebutuhan. IBM VM Control. Yang pertama, produk yang dikombinasikan dengan perangkat lunak IBM Tivoli. Respon yang lebih cepat terhadap kebutuhan bisnis, penggunaan sumber daya secara lebih efisien. Penggunaan perusahaan dapat memonitor, mempertahankan, dan menyesuaikan tingkat layanan menurut beban kerja komputasi yang ditangani oleh himpunan sumber daya dan teknologi informasi. Memungkinkan sistem yang lebih pintar punya kemampuan memindahkan beban kerja dan melakukan penyesuaian. Windows Azure. Sistem operasi yang memanfaatkan konsep cloud computing alias berkomputer dengan memanfaatkan internet. Aplikasi akan dijalankan pada data center Microsoft dan bukan pada server sebuah perusahaan. Pengguna bisa memanfaatkan aplikasi itu asalkan terhubung internet. Azure akan menempatkan Microsoft bersaing secara langsung dengan penyedia jasa serupa seperti Amazon, Salesforce, .com dan Rackspace. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.